Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini hari Selasa pagi tanggal 29 November tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama saya, keluarga kita semua diberkati. Karena kita disayang sama Tuhan Yesus. Katakan, Yesus, Engkau cinta aku, Bapa. Dan kalau Yesus cinta aku, maka harus kita meresponi cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sepakat kita akan saudara-saudara, kita nih dulur saudara, ya, saudara-saudara, ya, dalam Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Terus senantiasa kita makin hari makin cinta Tuhan dan berserah total kepada Tuhan. Sampai kapan waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa perintahkan malaikat-malaikatnya akan jaga kita. Siapakah lawannya kalau saudara kita di pihaknya Yesus, di pihaknya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa, Bapak Ibu. Oh, manusia tidak bisa lawan Tuhan. Bagaimana nyawa kita di dalam tangan Tuhan kok. Berani macam-macam selesai nyawanya diambil. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita senantiasa di dalam kemurahannya, senantiasa di dalam perlindungan dari Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang menguji hati dan batin, orang yang paling adil. Tuhan Maha Adil, tahu persis. Bapak Ibu tidak bisa bohongin Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa pura-pura. Saudara dan saya bisa pura-pura sesama manusia. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa, karena Tuhan menguji batin, ya. Karena tertulis di dalam Yeremia pasal 17, saya mau baca Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10, ya. Ayat 9, betapa licinya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ini banyak orang keras kepala, licik, ya. Ya, keras kepala, nggak mau ditegur sama Tuhan, berani sama Tuhan. Ya, di ayat ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Silakan, kalau ada orang-orang yang berani sama Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, dia licik hatinya, dia berani lawan Tuhan seperti dalam Alkitab, ya, Raja Rodes. Kisah Rasul 13 itu berani sama Tuhan, makan cacing dia, mati nih. Hofni bin Nahas, Nabdab, Abihu, semua orang-orang yang tidak hormat sama Tuhan habis, saudara, ya, termasuk Yudas Iskariot. Pokoknya kita tidak boleh macam-macam. Yang penting mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Lebih bagus. Tuhan kan maha tahu, maha segala-galanya, nggak bisa dibohongin. Lebih bagus kita berserah sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, haraplah pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hidup kita akan diberkati, hidup kita aman. Kita mau cari aman, ya, bukan mau cari ribut. Berani lawan Tuhan habis kita. Tapi kalau kita mau damai dengan Tuhan, menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan dan diberkati dalam pemulihan yang sempurna. Bukti nyata Bapak Ibu, kalau menjadi anak yang manis dan hau, saya saksikan saya dipelihara sama Tuhan, sehat sampai detik ini. Demikian Bapak Ibu yang rajin dengarkan firman Tuhan ini, pasti sehat, akan diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari saya sebagai hamba Tuhan, atau dari hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, itu berarti ada Tuhan di tengah-tengah. Kalau ada Tuhan bersama kita, pasti Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita aminkan statement ini. Kalau bersama dengan Tuhan, hidup kita aman, damai, sejahtera. Berserah kepada Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Berserah kepada Yesus. Karena saya selalu berserah kepada Tuhan. Bukti nyata Tuhan pelihara hidup kita. Dari sejak 1 Januari 2021, saya lakukan beritakan firman pagi malam. Ya, sebelum itu saya melayani pekerjaan tetap, ya. Tapi belum pernah saya lakukan pagi malam untuk beritakan firman melalui YouTube dan berdasarkan firman Tuhan yang berurutan. Kalau pagi hari perjanjian lama, malam hari itu perjanjian baru, dan berurutan. Kalau Bapak Ibu ikutin dari awal, 1 Januari 2021 itu pagi, saya baca Kejadian pasal 1 ayat 1 berurutan. Ayat 1 sampai 10. Setelah itu berurutan ayat 11 dan terus sampai saat ini sudah di kitab Mazmur. Kalau malam hari dari 1 Januari 2021 malam hari, baca perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 10 dan seterusnya. Puji Tuhan, saya sudah sampai di kitab Wahyu.
berurutan. Ya, ini kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus yang baik, yang diizinkan kita sehat, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya kita paham akan kebenaran Tuhan. Kalau kita paham, mari kita komit, lakukan kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita selamat, berserah total kepada Tuhan. Sebab dengan penyerahan total kepada Yesus, di situ kita mendapatkan perlindungan, keselamatan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Berserah pada Yesus, di kakinya ku sujud. Amin. Haleluya. Nikmat dunia ku tinggalkan, hidupku untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. I surrender. Amen. Hallelujah. I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, to Jesus, my blessed Savior, I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, I surrender. Amen. Hallelujah. I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, to Jesus, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus, I surrender all. To Him I freely give. Amen. Hallelujah. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Amen. Hallelujah. Oh, I surrender. Amen. Hallelujah. I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, to Jesus, my blessed Savior, I surrender all. Amen. Hallelujah. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Amin, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sebab ntar kami baca firman Tuhan. Sucikan telingaku dan hatiku, kuduskan tubuh jiwa rohku, ya Tuhan Yesus, ku simpan firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku. Kami akui, kami banyak dosa, banyak salah. Hidupku tidak berarti apa-apa, tapi karena anugerah-Mu Yesus, hidupku menjadi milik-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, sentralku, juru selamatku, Engkau Bapakku, Rajaku, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Selasa pagi, kita anugerah Tuhan. Semua karena rahmat Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, surga kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang adil, menguji hati dan batin, karena Tuhan melihat hati kita. Seperti tadi saya sudah berikan firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-7. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita sudah baca Mazmur pasal 7, kemarin pasal 6. Jadi tiap hari kita baca satu pasal Bapak Ibu ya, supaya betul-betul kita makin hari makin mengertikan firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita diberikan kesehatan bisa baca firman Tuhan, ini kebaikan dari Tuhan. Berarti Tuhan itu mempersilahkan untuk mengenal jalan Tuhan. Dan setelah kita mengenal jalan Tuhan, memahami jalan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, kewajiban kita harus kita taat. Setelah kita tahu, harus jalanin. Ya, kita seperti sekolah, kita tahu, kita laksanakan. Ya, sehingga demikian kita betul menjadi anak Tuhan yang diberkati sama Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang melawan aku. Bangunlah untukku, yang Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahta di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apa aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan.
orang-orang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik terhadap dirinya yang mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melarikan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ayat 18 yang terakhir. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Mari diberkati Tuhan asal kita ikuti jalan Tuhan. Yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus, itu jalan Tuhan, itu perintah Tuhan. Kedua, kita mau setia kepada Tuhan, itu perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia. Allah itu penuh cinta kasih, dan Tuhan itu maha setia. Dan yang ketiga, mari kita mau taat kepada Tuhan Yesus, lakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan pun taat. Baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8, sampai dia rela taat di atas kayu salib dalam rangka supaya manusia diselamatkan. Kita semua diselamatkan sama Tuhan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang mengangkut soal diri Daud sendiri, diri orang lain, dan Tuhan. Maka dikatakan di sini, Daud berkata untuk diri sendiri, ya Tuhan, Engkau yang maha tahu, yang menyelidik hati dan batin orang. Orang berarti orang lain. Saya tekan 3 orang ya. 3 hal. Yang satu, diri kita. Kedua, diri orang. Ketiga, Tuhan. Diri kita termasuk orang lain, itu semua Tuhan ciptakan. Semua berasal dari Tuhan. Termasuk hati ini Tuhan ciptakan. Maka pentingnya kita senantiasa koreksi hati. Maka Tuhan berkata, Engkau yang mau menguji hati dan batin orang Allah yang maha adil segala-galanya. Sudah saya katakan, Tuhan tidak bisa dibohongin. Sampai pagi ini kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, atau tidak mendengarkan, atau mendengarkan sambil tidak menghormati Tuhan, itu Tuhan maha tahu, Tuhan maha segala-galanya. Bapak Ibu mau cinta atau tidak cinta, orang itu cinta atau tidak, Tuhan maha tahu segala-galanya. Tapi ada hukum tabur tuai, ada risiko yang dihadapi. Tapi biarlah menurut saya sebagai hamba Tuhan, mari kita ikuti firman Tuhan. Marilah miliki hati yang benar sama Tuhan. Karena Tuhan itu menyelidiki segala batin, Tuhan menyelidiki segala hati. Jangan punya hati curang, hati jahat. Kalau kita lihat sini, maka Tuhan berkata melalui Raja Daud, ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan pribadinya. Supaya kita, Tuhan, bentuk hidupku, supaya hidupku jadi benar. Kalau hidup kita benar, tidak mungkin ada murka Tuhan. Tapi kalau kita hidup tidak benar, pasti ada risiko, ada hukum tabur tuai. Maka doa Raja Daud, ya Tuhan, jangan hukum aku. Karena apa? Maka terjawab saudara ayat yang ke-10. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan menyelidiki segala batin setiap kita. Maka ajar kita senantiasa untuk koreksi diri kita, supaya hati ini selalu diisi dengan firman Tuhan. Persoalan orang lain jahat, nanti ada risikonya saudara. Ya, semua ada risiko. Bagi orang jahat itu ada risikonya. Ya, maka di ayat ke-7, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdiri dalam menghadapi geram orang-orang melawan aku, bangun untukku Engkau yang telah memberitakan penghakiman. Orang yang jahatin Daud banyak, termasuk salah satunya Raja Saul yang ingin bunuh Daud berapa kali tuh kesempatan. Termasuk yang lain-lain banyak yang mengingati Daud, yang benci. Padahal Daud itu, memang Daud banyak salah juga. Tapi Daud itu begitu dia bersalah, dia bertobat. Akhir hidup Daud, dia hidup di dalam kekudusan. Dia tidak hidup di dalam perselingkuhan, sudah tidak ada lagi. Dia hidup kudus. Bapak Ibu baca itu. Sehingga demikian hidup Daud bertobat sungguh-sungguh. Maka dikatakan Tuhan, Engkau yang muji hati dan batin. Waktu mari kita jaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya penutup dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari waspada hati, isi dengan firman Tuhan. Kalau diisi dengan perkara yang lain, hati kita bisa serong saudara. Tapi kalau isi dengan firman Tuhan, kita mau berbuat serong, kita takut sama Tuhan. Termasuk saya takut mau berbuat ngawur-ngawur, tidak berani.
Karena ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, dan senantiasa kita mau ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya nanti kelak kalau sangkakala Allah berbunyi, nama kita ada disebut, kita masuk di dalam kerajaan surga. Pokoknya sasaran kita, mohon maaf saya jangan pernah bosan, selalu saya berkata, sasaran kita kerajaan surga, hidup bersama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Bukan hidup bersama setan, tidak mau saudara. Kalau mau bersama setan, saudara mau hidup di dalam kuburan sana, nggak mau. Tapi hidup bersama dengan Yesus, biarpun ada harga yang dibayar melalui pintu yang sesat dan sempit, tapi saya mau ikut jalannya Yesus, mau berserah total kepada Tuhan, sehingga hidup kita selamat sentosa bersama Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Oh, aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan lihat hati kita loh Bapak Ibu. Isilah hati kita dengan firman Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.